Tiga bangunan usaha milik warga hangus terbakar di desa Alwe Awe, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, Aceh. Dahsyatnya kobaran api mengakibatkan warga sekitar lokasi ketakutan dan kewalahan memadamkan api untuk menyelamatkan bangunan dan harta benda lainnya. Api menghanguskan bangunan yang berkonstruksi kayu, beratapkan seng, dan berisikan bahan perabotan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran, personel TNI, Polri bersama relawan masyarakat berjibaku memadamkan api. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Konser musik band Koplo ricuh, penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser dan lakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran band Koplo, NDXAK, Vel Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Senin sore, Kasar Reskrim Polresta Tangerang mengatakan sudah memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi. Kami meneruskan hasil daripada olah TKP kami, baik dari lokasi kejadian yang dimana peristiwa itu ada, kemudian beberapa klarifikasi sudah kami lakukan. Kami tersentral kepada penyelenggara. Terkait adanya aksi penjarahan, polisi menyebut para penonton yang melakukan penjarahan dikonfirmasi akan mengembalikan pagar besi dan kursi ke pihak vendor. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainus melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi antara puluhan pedagang dengan Satpol PP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi karena adanya upaya pembongkaran paksa lapak-lapak pedagang. Kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP terjadi lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak tak terima direlokasi dengan cara lapak dibongkar. Para pedagang menilai pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat. Melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Sebab mereka telah berjualan puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan petugas. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan, akhirnya hancur rata dengan tanah. Para pedagang kebingungan setelah sumber mata pencarian mereka dihancurkan. Sementara itu, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban ini terpaksa dilakukan. Sebab berdasarkan Perda sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Ya, sementara Perda ini dari tahun 2015 dan ingat, ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dengan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaatkan pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan kami. Tapi kalau pemerintah pusat nggak mungkin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Orang tua siswa menggelar unjuk rasa mengkritik sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sistem PPDB dikritik melahirkan praktik jual beli bangku. Puluhan orang tua siswa yang didominasi kaum ibu menggeruduk kantor DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dengan membawa peralatan dapur, mereka menuntut agar sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB segera dibenahi. Jadi saya ingin masuk sekolah anak saya. Kalau tidak sekolah anak saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam orasinya mereka mengkritik sistem PPDB yang dinilai bermasalah. Mulai dari minimnya kuota yang tersedia dan jumlah sekolah negeri yang belum memadai. Selain itu, diduga terjadi kecurangan dengan modus jual beli bangku secara ilegal. Para orang tua siswa menduga kuota afirmasi disalahgunakan untuk memasukkan siswa yang tidak lolos jalur prestasi, sehingga membuat orang tua siswa tidak mampu akhirnya tidak lolos seleksi PPDB. Jadi kuota afirmasi ini kan dibagi kuota afirmasi KTM murni itu hanya 15% dan 5% untuk kuota PDBK. Sementara yang kita tahu kalau kuota PDBK itu tidak mungkin terisi karena kebanyakan anak-anak yang berkebutuhan khusus mereka lebih memilih masuk ke sekolah-sekolah luar biasa atau SLB. Pendidikan segera melakukan perbaikan sistem, jangan terus setiap tahun seperti ini, dan untuk PPDB yang akan datang jangan pernah mengurangi jalur afirmasi yang memang itu merupakan haknya para siswa yang dari kategori kurang mampu. Para orang tua siswa ini kemudian diterima oleh perwakilan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka berdiskusi dan mendesak solusi atas kekacauan sistem PPDB. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Laporkan sejumlah praktek pungutan liar dan korupsi. Siswa sekolah menengah atas di Kota Medan, Sumatera Utara tidak naik kelas. Orang tua siswa tidak terima dan protes ke kantor sekretariat sekolah. Jadi anak tinggal kelas? Anak saya tinggal kelasnya karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Tidak terima anaknya tidak naik kelas, orang tua siswa sebuah SMA negeri di Kota Medan, Sumatera Utara mendatangi wali kelas. Orang tua siswa ini menanyakan alasan pihak sekolah yang dinilai tidak masuk akal terkait absensi anaknya. Ia bahkan menduga sentimen pribadi kepala sekolah terhadap anaknya karena laporan korupsi dan pungli yang ia layangkan ke Mapolda Su. Saya ambil instansi terkait, dinas, seluruhnya ke gubernuran, saya laporkan. Tapi tindakan tadi itu nggak ada. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum, ke Polda. Atas laporan itu, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan konfirmasi terhadap kepala sekolah dan meminta peninjauan ulang terkait siswanya yang tinggal kelas tersebut. Pastinya terakhir dipanggil tanggal 11 kemarin itu pun hanya menyampaikan ke orang tua kemungkinan anaknya akan tinggal kelas. Artinya tindak lanjut yang dilakukan oleh sekolah tidak ada menginformasikan ke orang tua kalau segini absennya ke depan nanti anaknya tinggal kelas. Maka kita sampaikan kemarin karena kurangnya pembinaan itu harap itu dipertimbangkan dan ditinjau ulang. Meski pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah meminta untuk peninjauan keputusan tidak naik kelas, kepala sekolah tetap bersikeras dengan keputusan terakhir. Pihak sekolah juga membantah adanya sentimen pribadi antara orang tua siswa dan kepala sekolah. Tapi ingat ya, tidak ada, jangan dihubungkan dengan saya dilaporkannya itu dengan anak tinggal kelas. Tidak. Tapi saya sangat menyayangkan kenapa sampai dilibatkan anak ini. Berarti murni karena absen ya, Bu? Iya, murni. Terjaring karena kriteria kenaikan kelas sesuai dengan ketetapan dari Permendikbud itu dan ditetapkan di sekolah ini. Pihak sekolah juga menyayangkan orang tua siswa yang melibatkan sang anak dalam perkara dugaan korupsi dan pungli yang dilaporkan orang tua siswa tersebut ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.